Ibtu Rudiana terbukti melakukan penyiksaan, bahkan setelah menangis terus disiksa, ya. Pendalaman sedang kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Founder Official. Kali ini saya akan mereaksi sebuah kasus Vina Cirebon yang hingga kini belum tuntas juga ya guys. Kali ini Ibtu Rudiana terbukti telah menyiksa tawanan 8 tawanan yang sekarang ini sedang diproses ya guys. Dan terutama Sudirman kali ini akan mengajukan sidang PK ya guys. Oke, kita ikuti video berikut ini agar kita tidak ketinggalan berita terbaru. Ibtu Rudiana terbukti melakukan penyiksaan, bahkan setelah menangis terus disiksa, ya. Pendalaman sedang kita lakukan, propam kita turunkan, irwasum kita turunkan untuk melakukan pendalaman. Pada saatnya setelah semuanya lengkap, kita akan sampaikan kepada masyarakat secara transparan tentang fakta-fakta yang kita. 3 malam Ibtu Rudiana diperiksa Barreskrim. Seret nama Gugun Gumilar dan Aris Papua terbukti salah. Keberadaan saksi AF kini juga berada di tangan Mabes Polri. Diketahui tim pencari fakta bentukan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengantongi kronologi Eki sebelum ditemukan meninggal dunia. Kasus Vina Cirebon yang terus bergulir kini sudah ditemukan tanda-tanda titik terang pengungkapan tragedi yang terjadi 8 tahun silam. Barreskrim Polri bersama Propam Mabes Polri sedang mengambil tindakan dengan melakukan pemeriksaan terhadap semua terpidana, terlebih kepada Ibtu Rudiana dan semua penyidik yang terlibat di dalamnya. Ibtu Rudiana, ayah mendiang Eki, tengah menjalani pemeriksaan di Barreskrim Mabes Polri sejak 3 hari lalu. Dengan rasa ketakutan, Ibtu Rudiana sempat mengirim pesan kepada kuasa hukumnya meminta untuk didampinginya. Namun faktanya pihak Mabes Polri seketika datang dan menyeret Rudiana untuk diperiksa lebih lanjut. Fix ya guys, terbukti bahwa Vina Cirebon ini terbunuh atau kecelakaan. Yang jelas Ibtu Rudiana adalah biang keroknya. Jadi wajib mempertanggungjawabkan karena atas ketidakadilan tentang kasus Vina Cirebon ini ya, Selaku kuasa hukumnya, Mardiman mengatakan bahwa kliennya itu diperiksa tanpa didampingi oleh pengacara. Mau pembunuhan, mau kecelakaan lalu lintas, Rudiana ini ya, ini sama-sama terpojok. Kenapa? Karena kalau pembunuhan, maka akan ketahuan nanti siapa pelaku yang sesungguhnya. Lalu kenapa 8 orang itu yang diamankan? Kenanya di mana? Kalau ternyata pelaku yang sesungguhnya itu ada, sementara 8 orang yang tidak melakukan ini diamankan, ini kan yang mengamankan ini kan Rudiana. Meskipun dia berdasarkan informasi dari AF, tetapi yang mengamankan ini Rudiana. Apalagi kalau ternyata setelah dilakukan penyelidikan, hasilnya kecelakaan lalu lintas. Lebih parah lagi, orang kecelakaan lalu lintas kok masa 8 orang diamankan, dituduh membunuh, dituduh menyetubuhi Vina, yang akhirnya 8 orang itu divonis bersalah. Lebih parah lagi. Jadi mau pembunuhan, mau kecelakaan lalu lintas, saya menilainya Rudiana ini suatu saat pasti terbongkar. Itu. Iya, disuruh ngaku. Banyak saksinya juga yang teriak-teriak. Malam, siang sampai malam, dari siang sampai malam. Tesurin remang-remang, disuruh ngaku. Sudirman terpidana kasus Vina Cirebon diduga disiksa secara fisik dan psikis agar mengaku oleh Ibtu Rudiana. Semakin pelik kasus Vina Cirebon setelah banyak yang menduga jika Ibtu Rudiana seperti menutup-nutupi kasus yang menimpa anaknya, kasus Vina Cirebon. Lalu kini Sudirman yang menjadi terpidana kasus Vina Cirebon mengaku disiksa oleh Ibtu Rudiana. Dirinya mengaku bahwa Ibtu Rudiana memaksanya untuk menjadi pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Bukan dari penyidik melainkan sosok Ibtu Rudiana, ayah Eki salah satu korban pembunuhan Vina Cirebon. Hal ini diungkap langsung oleh pengacara Sudirman terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki.
Pengacara Sudirman mengklaim kliennya disiksa oleh Ibtu Rudiana untuk mengakui sebagai pelaku pada tahun 2016 lalu. Hal ini disampaikannya saat ajukan PK di Polres Kota Cirebon. Awalnya, ia membeberkan kronologi penangkapan kliennya pada tahun 2016 di mana Ibtu Rudiana menjadi orang yang menangkap mereka. Adapun, penangkapan itu berdasarkan dari kesaksian Linda, AF, dan Dede. Padahal, laporan tewasnya Vina dan Eki pertama kali diduga akibat kecelakaan tunggal. Sebelumnya Sudirman sendiri menjelaskan dugaan penganiayaan Ibtu Rudiana terjadi saat awal kasus, tepatnya ketika ketujuh terpidana di kasus ini ditangkap. Menurut dia, saat kejadian ini terjadi pada 2016 silam, Ibtu Rudiana masih berpangkat Aibtu dan bertugas di unit tindak pidana narkoba Polresta Cirebon. Namun, saat itu Rudiana diduga melakukan penyelidikan sendiri terkait kasus kematian anaknya. Kemudian, berdasarkan keterangan saksi yang bernama AF dan Dede, Rudiana disebut mengamankan para terpidana. Pada saat itulah para terpidana termasuk Sudirman mengalami penganiayaan oleh Rudiana. Sudirman dan pengacaranya berharap Bareskrim Polri segera menindaklanjuti laporan tersebut. Seperti diketahui, mengerikan. Tim kuasa hukum 6 terpidana Vina Cirebon kena teror OTK, mobil sempat diadang dan dikejar sejauh 10 km. Kuasa hukum 6 terpidana kasus pembunuhan Vina Eki Cirebon dari Peradi mendapatkan teror oleh sejumlah orang tak dikenal OTK. Usai melakukan pertemuan dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK di salah satu hotel di Cirebon, pada Selasa tanggal 13 Agustus tahun 2024. Kejadian tersebut diceritakan Gary Indrabayu Rukmana selaku salah satu kuasa hukum 6 terpidana di kasus pembunuhan Vina Eki yang berasal dari DPC Peradi Kota Bandung. Gary mengaku mendapatkan teror mengerikan dan dibuntuti sejumlah orang tak dikenal hingga mengalami aksi kejar-kejaran. Awalnya kan Pak Ruli dan Pak Jutek datang ke Cirebon waktu hari Selasa tanggal 13, saya makan bareng di Empal Gentong jam 2 siang. Kita beres jam 3 langsung sampai hotel di Jalan Wahidin terus saya pulang jam 4 terus saya menuju ke Rudiana karena kan keluarga ada di sana. Saya lewatin lampu merah kerucut itu masih aman, tapi pas minimarket Krayan dekat rumah sakit Pertamina ada motor Honda Beat mepet-mepet terus 2 orang, kata Gary saat kepada Tefone News. Senin tanggal 19 Agustus tahun 2024. Gary mengaku saat tiba-tiba mereka menyuruhnya berhenti di sebuah jalan saat menuju tempat pertemuan Ibtu Rudiana. Dia ngedektin disuruh minggir dan tiba-tiba motor lain nongol sebelah kiri dan jenis lain ngalangin di depan mobil juga, ungkapnya. Saya putusin puter balik pas makam Sunan Gunung Jati saya ngebut arah Villa Intan 2. Saya lari masuk ke perumahan saya turun mau nyamar lagi tetapi pas turun mereka pada nyerang mau nyeruduk mobil saya, terang Gary. Bahkan, OTK yang berjumlah 7 orang tersebut hendak merusak mobil yang ditumpangi Gary. Mereka mau mecahin kaca mobil saya langsung keluar gang ternyata ada juga mereka, totalnya ada 7 orang 4 kendaraan, ungkapnya. Beruntung, saat hendak putar balik ada sebuah truk yang menghadangnya sehingga aksi kejar-kejaran sekitar 10 km tersebut bisa terhentikan. Di saat itu papasan sama truk, saya bablas mereka tertahan. Beruntung ada mobil polisi, saya dempetin, perkiraan 10 km itu ngejarnya sampai arah masuk tol pelabuhan, beber dia. Di sisi lain, Gary juga menceritakan keesokan harinya tim Peradi yang terdiri dari ibu-ibu dibuntuti orang yang sama, bahkan lebih banyak yang dia alami sebelumnya. Oke ya guys, fix Ibtu Rudiana wajib diproses dan dipenjarakan ya guys, karena memang Ibtu Rudiana ini adalah biang dari segala bentuk kerisauan tentang keadilan di negeri ini ya guys, karena yang bertanggung jawab adalah Ibtu Rudiana CS dan terbukti bahwa Ibtu Rudiana dan kawan-kawan telah menyiksa 8 terpidana kasus Vina Cirebon ya guys. Mudah-mudahan di sidang PK penunjuk kembali Sudirman ini segera bebas ya guys, termasuk rekan-rekannya yang dijebloskan di penjara karena tidak beralasan. Oke, tetap semangat selalu.